Swastiastu. Kenalkan, nama saya Komang Weni Permaniswari, NIM 190111125. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari budgeting piutang. Budgeting adalah salah satu proses keuangan yang dapat dilakukan. Selain itu, budgeting adalah proses yang membantu membuat keputusan keuangan menjadi lebih baik, mempersiapkan diri untuk keadaan darurat, keluar dari hutang, dan tetap fokus pada tujuan keuangan dalam jangka panjang. Jadi pengertian dari budgeting piutang adalah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah piutang beserta perubahannya dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Piutang sebagian besar timbul karena adanya penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit ini dimaksud untuk meningkatkan jumlah penjualan sehingga keuntungan akan mengalami kenaikan. Akan tetapi, penjualan secara kredit ini akan menimbulkan beban berupa biaya modal, biaya administrasi, dan hutang, dan juga adanya piutang yang tidak tertagih. Selanjutnya, jenis piutang surat berharga, contohnya bilet giro belum atau tempo, bilet giro kosong, dan cek kosong, cek mundur. Beban bayar di muka, contohnya sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Setoran jaminan, contohnya untuk keperluan garansi bank dan untuk keperluan menjalin hubungan bisnis lain. Piutang pajak, contohnya asuransi pajak, pajakan masukan, kelebihan bayar pajak, dan lain-lain. Pinjaman pekerja, piutang uang muka, piutang wesel, dan piutang lainnya. Piutang wesel adalah piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Piutang wesel atau surat berharga dapat terjadi karena menjual barang secara kredit atau pemberian pinjaman dalam bentuk uang. Piutang uang muka dapat terjadi karena sebagai uang muka beli barang atau uang muka kerja seperti pasang baliho atau piutang usaha adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Piutang usaha berbeda dengan piutang dagang. Piutang usaha meliputi piutang dagang, sedangkan piutang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang dagangannya secara kredit. Piutang usaha meliputi seluruh macam atau jenis perusahaan yang menjual barang atau jasa dari usaha pokoknya secara kredit. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibawakan materinya oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Rahayudiastini, NIM 1901169. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi ke 2.2, manfaat budgeting piutang. Manfaat anggaran piutang bagi perusahaan sebagai berikut. Yang ke-1 merupakan upaya untuk meningkatkan omset penjualan sehingga keuntungan juga dapat ditingkatkan. Yang kedua, pada jenis usaha tertentu, kredit jangka panjang dapat menciptakan keuntungan tambahan tertentu bagi perusahaan. Yang ketiga, dapat mempererat hubungan dagang antara perusahaan dengan relasinya. Baik, dengan anggaran piutang dapat ditunjukkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menunjukkan besarnya piutang yang terjadi dari waktu ke waktu. Yang kedua, menunjukkan jumlah piutang yang tertagih dari waktu ke waktu. Yang ketiga, menunjukkan sisa piutang yang belum tertagih dari waktu ke waktu selama periode akan datang. Baik, lanjutan dari 2.3. Faktor yang mempengaruhi penyusunan budgeting piutang. Faktor yang harus pertimbangan di dalam penyusunan budgeting antara lain: 1. Budgeting penjualan, khususnya rencana tentang jenis, kualitas, dan jumlah kuantitas barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua, keadaan persaingan di pasar. Persaingan yang lebih keras akan memaksa perusahaan untuk lebih banyak melakukan transaksi penjualan secara kredit sehingga membesar piutang perusahaan. Yang ketiga, posisi perusahaan. Bila mana posisi perusahaan cukup dalam persaingan, maka perusahaan lebih dapat memaksakan penjual secara tunai sehingga memperkecil penjualan secara kredit. Dan yang keempat, syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan. Bila mana potongan penjualan yang ditawarkan perusahaan cukup menarik para calon pembeli, maka akan mendorong mereka untuk melakukan pembelian secara tunai. Akibatnya piutang perusahaan akan lebih kecil. Sekian dan terima kasih. Saya lanjutkan ke teman saya.
Perkenalkan, nama saya Made Suwarnili, NIM 1901143. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan perusahaan dalam menagih piutang. Penagihan piutang yang lebih aktif dan mempercepat pemasukan piutang sehingga memperkecil jumlah sisa piutang. Sedangkan sebaliknya, penagihan yang kurang aktif akan memperlambat pemasukan piutang sehingga jumlah piutang akan semakin menumpuk. Selanjutnya, rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit aktiva lain selain barang-barang hasil produksinya. Bila mana secara periode yang akan datang perusahaan merencanakan akan melakukan penjualan secara kredit terhadap sebagian aktiva, penjualan secara kredit terhadap sebagian aktiva tetapnya maka akan memperbesar piutang perusahaannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Besar kecilnya anggaran piutang antara lain volume barang yang akan dijual secara kredit, jangka waktu kredit, pemberian potongan pembatasan dan kredit, kebijakan penagihan piutang. Yang pertama, volume barang yang dijual secara kredit. Volume barang yang dijual secara kredit lebih besar dari uang tunai dapat semakin membesar anggaran dalam sebuah usaha. Yang kedua, standar kredit. Standar kredit menentukan besar kecilnya akun usaha yang tertanam. Semakin longgar standar kredit yang diberikan, maka semakin besar akun yang tertanam dan semakin besar resiko kerugian piutang.